Sempat bekerja sama beberapa waktu lalu, kini hubungan Tiongkok dan Indonesia justru memanas. Ya, ini terkait dengan masalah Laut Cina Selatan, di mana ada semacam konflik antara kapal Kementerian dan Perikanan atau KKP dengan kapal Coast Guard Tiongkok. Masalahnya diduga karena KKP menahan ABK, kapal nelayan Tiongkok yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah Natuna. Kapal Coast Guard Tiongkok tidak terima dengan ini dan berusaha melakukan konfrontasi. Secara hukum, Tiongkok ada di posisi bersalah karena kapal nelayan ini memang memasuki wilayah Indonesia. Mengenai ini, Menteri Susi sendiri sudah melayangkan protes. Masalah ini pun menurut TNI Angkatan Laut murni tentang konflik perikanan saja, bukan pertahanan. Meskipun begitu, berawal dari sini sangat mungkin bisa terjadi konflik yang lebih besar, terutama jika Tiongkok berkeras hati merasa benar. Tentu saja kita tidak mengharapkan terjadi konflik yang lebih besar. Namun, kalau Tiongkok menantang, maka sepertinya tak ada pilihan bagi Indonesia selain meladeni mereka. Jika sampai itu terjadi, maka tentu saja akan banyak hal buruk yang akan terjadi. Misalnya beberapa hal ini. Baik, di sini kita akan membahas 5 hal buruk yang akan terjadi jika Tiongkok menantang Indonesia berperang. Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, yang pertama, hubungan bilateral bisa langsung putus. Ketika konflik terjadi di antara dua negara, maka kemungkinan yang sudah pasti terjadi adalah putusnya hubungan diplomatik keduanya. Cara ini bisa dianggap sebagai wujud paling nyata jika dua negara sedang tidak menyukai satu sama lain. Nah, seumpama terjadi konflik yang lebih besar antara Indonesia dan Tiongkok, kemungkinan hal yang sama juga akan terjadi. Putusnya bilateral sendiri juga akan berpengaruh banyak, terutama tentang potensi hilangnya semua kerjasama yang ada, mulai dari bisnis, pendidikan, sampai pariwisata. Jelas ada kerugian memang, namun sikap pemutusan hubungan seperti ini adalah bentuk ketegasan yang memang harus dilakukan. 2. Akan memberikan dampak kepada orang Tiongkok di Indonesia dan sebaliknya. Sentimental kedua warga di dua negara ini besar, pernah dijajah Jepang di masa lalu, membuat orang-orang Tiongkok benci 7 turunan terhadap warga Jepang. Meskipun kejadian buruk itu sudah lama usai, sentimen yang sama juga pernah dialami orang Indonesia yang pernah begitu membenci warga Tionghoa, seperti konflik di tahun 1998 lalu itu. Jika sampai terjadi konflik Indonesia dengan Tiongkok, mungkin saja hal seperti itu akan terulang lagi. Dan memang yang seperti ini akan selalu ada sebagai side effect dari sebuah pertikaian dua negara. Tak hanya orang Tiongkok yang akan merasa terancam di Indonesia, orang kita yang ada di negeri tirai bambu juga akan merasakan hal yang sama. 3. Tiongkok melakukan pemaksaan pembayaran hutang. Seperti yang kita tahu, Indonesia pernah melakukan semacam pinjaman kepada pemerintahan Tiongkok. Tercatat di tahun-tahun lalu, Indonesia berutang banyak sebagai Rp 7 triliun atau sampai 42 triliun. Jumlah yang sangat besar tentu saja. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang akan terjadi dengan utang ini jika Tiongkok dan Indonesia saling konflik? Ya, sudah jelas pihak Tiongkok akan memaksa Indonesia untuk segera melunasi utangnya. Hal ini bisa jadi sesuatu yang buruk apalagi jika ekonomi Indonesia tidak stabil. Alhasil, segala cara pun bakal dilakukan, entah itu menjual aset atau mungkin berutang ke IMF dan negara lain demi membayar utang ini. Bisa jadi gara-gara ini utang luar negeri Indonesia mungkin akan sedikit bertambah. Yang keempat, secara militer kita mungkin imbang dengan Tiongkok. Bicara konfrontasi, maka militer jelas jadi hal yang harus dikaitkan. Tentara militer Tiongkok, kita tahu jika negara ini adalah salah satu adidaya dunia sebagai pemilik militer nomor 3 terhebat di dunia setelah Amerika Serikat dan juga Rusia. Indonesia sendiri hanya berada di peringkat 12 besar dunia. Meskipun ada selisih secara statistik dan peringkat, namun bukan berarti Indonesia tidak punya kans. Memang mungkin secara altruista dan juga jumlah personel Indonesia kalah, namun soal ability dan skill negara kita memang maju. Dulu pernah ada latihan gabungan antara TNI dan militer Tiongkok. Sangatnya, tentara mereka pun geleng-geleng begitu tahu kemampuan personel kita. Soal militer tidak melulu statistik, Indonesia pasti menggigit kalau ditantang. 5. Intervensi asing dan jadi konflik yang lebih besar. Sangat disayangkan jika sampai terjadi konflik, maka nantinya ini tak hanya tentang Indonesia dan Tiongkok saja. Ya, lambat laun akan makin banyak negara-negara yang terlibat di dalamnya.
terutama negara-negara sahabat dari masing-masing pihak. Tiongkok terdiri mungkin akan mendapatkan dukungan dari Rusia dan Korea Utara, sedangkan Indonesia mungkin akan dibantu Amerika Serikat yang merasa berkepentingan atas keterlibatan Rusia dan Korut. Jika seperti ini, praktis konflik yang awalnya hanya antara dua negara akan jadi sebuah perang global yang menakutkan. Baik, itulah 5 hal buruk yang akan terjadi jika Tiongkok menantang Indonesia berperang. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan juga berikan tanda like-nya ya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.